Sebelum kita dengar firman Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan berdoa mohon pimpinan berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya pelangi kasih Tuhan boleh semakin hari semakin nampak jelas bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memimpin dan memelihara, mengendalikan sejarah dunia ini, juga sejarah setiap hidup pribadi anak-anak-Mu dan keluarga kami, bersama suami istri, orang tua, mertua, anak-anak kami, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan yang melawat setiap kami, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami semakin beriman kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Semakin kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Roh yang tidak terbatas, Roh Kudus itu, menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami semakin bijaksana bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami di tengah-tengah keterbatasan, kemisteriusan dunia, dan segala apa yang ada. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah dari kitab Pengkhotbah, Kohelet di dalam bahasa Ibrani yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh Bapak Pendeta Jimmy Kawilarang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat mungkin sampai 2, 3, 4 bulan ke depan dari perikop demi perikop, ayat demi ayat dari kitab Pengkhotbah sampai Pengkhotbah pasal yang terakhir yaitu pasal 12. Nah, sebelum memulai daripada pasal pertama ayat 12 sampai 18 yang tadi sudah dibacakan, saya mau sedikit membuka pikiran kita tentang apa yang kita baca beberapa hari terakhir ini dalam minggu ini, khususnya tentang polemik vaksin Nusantara, di mana sedang diperdebatkan menjadi polemik apakah vaksin Nusantara ini yang bisa jadi menjadi kebanggaan Indonesia kalau memang berhasil, tetapi sedang terjadi polemik antara mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan karena berbagai isu-isu yang ada di dalamnya, khususnya mengenai perdebatan dengan BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu BPOM ya. Jadi kita membaca itu semua, ada tarik-menarik, lalu ada yang sudah divaksin, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang penting dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat perdebatan yang terjadi, saya berandai-andai kalau saja ada orang yang berpengetahuan yang begitu tinggi, yang tahu tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilanjutkan, mana yang tidak boleh dilanjutkan, karena perdebatan tentang vaksin Nusantara adalah seperti itu, mungkin perdebatan ini akan selesai. Saudara, Salomo yang akan kita lanjutkan di dalam pembahasan hari ini, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang pengetahuannya seperti seluas dataran pasir di tepi laut. Itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29. Salomo diberikan pengetahuan, diberikan hikmat begitu luas, begitu tak dapat ditandingi oleh manusia manapun yang pernah hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika kita memperhatikan pasal demi pasal, ayat demi ayat daripada kitab Pengkhotbah, maka kalau saudara dengan hati-hati, dengan baik-baik memperhatikan bagaimana Kohelet, Pengkhotbah, Salomo menyampaikan gagasan-gagasannya, penelitiannya, penyelidikannya, maka saudara akan menjadi orang yang berhikmat karena mendengarkan kata-kata orang yang paling berhikmat, yang paling berpengetahuan, yang berasal daripada Allah sendiri, hikmat dan pengetahuannya. Sebagai bukti saudara, kalau saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 3 sampai 5, dikatakan ada seorang ratu di sana, Ratu Sheba, yang datang ketika mendengar dia ada di kerajaan pada waktu bagian selatan, dikatakan Ratu Sheba ini mendengar
bahwa hikmat, pengetahuan daripada Salomo ini luar biasa. Ketika rakyatnya, bangsanya mendengar, lalu menyampaikan kepada Ratu Sheba, dia menjadi penasaran. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 3 sampai ke 5, di sana dikatakan bahwa dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, semua sudah dilihatnya, cara duduk daripada pegawai-pegawainya, bagaimana dia menata interior rumahnya, dekorasi rumahnya, bagaimana dia mengatur pakaian dan sebagainya, tercenganglah ratu itu. Bahkan waktu itu dikatakan, kamu boleh menanyakan apapun yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu, segala sesuatu, pertanyaan apa aja, enggak ada yang enggak bisa dijawab oleh Salomo. Saudara, kalau ketemu orang seperti ini, kita sangat bersyukur. Dulu ada seorang teolog namanya Francis Schaeffer, dia di Swiss, dia buat satu tempat, El Habri namanya, maka orang-orang dari seluruh dunia boleh datang, boleh tinggal di sana, tanya apa aja, maka dia akan menjawab, berdiskusi. Tapi saya yakin Francis Schaeffer yang sudah almarhum tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi berbeda dengan Salomo. Salomo dikatakan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ketika beberapa kali ikut di dalam satu seminar oleh profesor-profesor yang terkenal, ada teman-teman yang bertanya, lalu profesor dengan sangat rendah hati menjawab, sorry, saya tidak tahu bagian itu. Saya belum menyelidiki teks itu, maka saya harus menyelidiki. Tapi bagi Salomo, saudara, tidak ada yang tidak diketahuinya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Salomo. Maka di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 3 ayat 5 dikatakan, tercenganglah Ratu Sheba itu. There was no more breath in her. Jadi tidak lagi ada nafas. Bayangkan orang saking tercengangnya sampai stop napasnya, pengen kalau bisa nggak usah napas dulu, tercengang. Mungkin matanya melalak, lalu sempat terhentak sebentar, dan dia begitu kaget. Dia berkata setengah pun belum disampaikan tentang apa yang ada padamu, mengenai hikmat pengetahuanmu. Itu sebabnya Tuhan juga berjanji, tidak ada manusia yang lebih berhikmat, berpengetahuan, yang setara dengan Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Itu sebab seluruh bangsa dari segala penjuru datang kepada Salomo, pingin mendengar Salomo. Karena Salomo bercerita bukan hanya soal masalah psikologi, tapi dia juga bicara tentang arsitektur, bicara juga tentang biologi, tentang lumut, tentang pohon aras, tentang politik, apa saja. Maka seluruh dunia datang, pingin mendengar, ingin bertanya apa yang terjadi, apa yang dia tidak tahu tentang astrologika, tentang apapun. Kalau sudah apapun, saudara, maka saya pikir Salomo punya otak melebihi ensiklopedia, semua buku-buku yang begitu tebal, yang dari seri A sampai seri Z, semua kamus-kamus, semua ada di dalam otak Salomo. Begitu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dipertemukan dengan orang seperti ini, tentunya kita sangat bersyukur, sangat menjadi satu keistimewaan. Demikian pula kalau kita membaca tentang Ratu Sheba pada waktu itu. Dan Ratu Sheba adalah hanya salah satu orang yang mewakili seluruh bangsa di dunia pada waktu zaman Salomo yang ingin ketemu, dan dicatat salah satunya adalah Ratu Sheba. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan misteri yang akan diungkapkan dari ayat 12 sampai ayat 18 daripada apa yang dikatakan oleh Salomo. Apa itu misteri? Saya mau mulai dengan satu definisi. Di dalam slide saya sudah siapkan. Definisi menurut Webster Dictionary berkata, apa sih itu misteri? Misteri adalah something not understood or beyond understanding. Sesuatu yang tidak dapat dimengerti atau melampaui pemahaman. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti atau melampaui pengetahuan kita, itulah misteri. Yang kedua, didefinisikan oleh Webster Dictionary, Kamus Dictionary, katakan a religious truth that one can know only by revelation and cannot fully understand.
Sebuah kebenaran iman, kebenaran rohani, di mana seseorang hanya dapat mengetahui melalui sebuah pewahyuan, penyataan. Pasti pewahyuan ini berasal dari Tuhan dan tidak dapat memahami sepenuhnya. Kalau bisa memahami pun pewahyuan itu penyataan yang dari Tuhan, tapi tidak bisa 100% seutuhnya. Dari kedua definisi inilah, coba kita melihat teks di dalam ayat 12 sampai 18, apa yang sedang dibicarakan oleh Salomo kepada para pendengarnya, para pembacanya. Pada waktu itu, termasuk kepada saudara yang hari ini ada di ruangan ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, ayat 13. Yang pertama adalah bicara tentang pencarian arti hidup. Apa sih arti hidup? Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 13, saudara boleh membaca bersama-sama dengan saya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita membaca ayat 13, 1, 2, 3. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Di awal dia sudah kasih tahu, dia akan menyelidiki, dia akan memeriksa, dia mulai melakukan pemeriksaan penyelidikan dengan hikmat dan pengetahuan yang tadi saya sudah paparkan, yang seperti dataran pasir di tepi laut. Begitu luas, tidak ada orang yang pernah hidup sebelum dan sesudah Salomo yang akan menyamai Salomo. Dia bicara moral, sosial, politik, ekonomi, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sampai akhir kehidupan manusia. Dan bagian yang kedua, arti hidup, yang kita akan lihat makna hidup, yang juga pernah ditanyakan oleh Salomo pada waktu dia hidup. Dan kalau saudara membuka Katekismus Westminster, sebuah pelajaran Alkitab yang dipercaya di abad 17 dari orang-orang Kristen yang mau kembali kepada Alkitab, di dalam pertanyaan yang pertama juga ditanyakan tentang apa arti hidup. What is the chief end of man? Apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Manusia baru punya arti kalau punya tujuan. Jadi punya tujuan baru punya arti. Maka di dalam pertanyaan itu dijawab memuliakan. Manusia punya tujuan, supaya punya tujuan harus punya arti hidup. Punya arti hidup maka dia harus memuliakan Allah. Bukan hanya memuliakan Allah, dan dia harus menikmati Allah, bersuka cita di dalam Allah, di dalam Dia untuk selama-lamanya. Saudara boleh membuka 1 Korintus 10 ayat 31, saya akan membacakan beberapa ayat ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, sebab Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat Mazmur 73 ayat 25, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, dari bagian-bagian ini kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan daripada manusia harus punya tujuan hidup. Ternyata Alkitab sudah memaparkannya bagi kita. Nah, hari ini coba kita renungkan. Ketika saudara dan saya hidup dalam dunia ini, kalau ada orang tanya, Pak, Bu, Kok, Ci, Om, Tante, apa sih tujuan hidup? Apakah ada arti hidup? Apakah hidupmu punya arti? Kalau kita menjawab, ada nggak ya arti ya? Saya rasa hidup saya nggak terlalu berarti, nggak punya meaningnya, nggak ada maknanya. Wah, itu bahaya, saudara. Orang yang nggak punya meaning, nggak punya arti hidup, nggak tahu mau hidup mau ngapain, nggak ada artinya hidupnya. Maka menurut seorang Austria dari Wina, namanya Viktor Frankl, ini orang terkenal. Silakan slide berikutnya. Dia meninggal tahun 1997 yang lalu. Dia hidup di dalam masa yang memang sangat sulit pada waktu pemerintahan Nazi Jerman. Karena dia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi bersama dengan istri yang sedang hamil, juga orang tua dan saudaranya. Jadi dia sebetulnya katanya ada kesempatan untuk migrasi pindah ke negara lain, tapi dia ingat orang tuanya, lalu dia bilang enggak, saya tetap ada
di Eropa. Lalu pemerintah Nazi lewat Hitler pada waktu itu masukkan dia ke dalam kamp konsentrasi. Dan dia melihat nih si Frankl, bagaimana orang-orang satu demi satu yang tidak punya makna hidup, yang tidak punya arti hidup, mati di dalam keputusasaan dalam kamp konsentrasi pada waktu itu. Termasuk dia ada di sana. Dan pada waktu dia mengamati, dia menulis, dia mengamati, dia menulis, dan dia berharap. Dia punya sebuah pengharapan. Dia bilang hidup saya ini masih punya arti. Kenapa? Saya ingin ketemu sama istri saya. Saya harap ini bisa keluar dari kamp konsentrasi, terbebas dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Hitler. Maka apa yang terjadi? Dia memang keluar dari kamp konsentrasi yang di Polandia, di Auschwitz, dan dia menuliskan bukunya Man's Search for Meaning, artinya pencarian arti hidup manusia. Namun saya coba cari tahu tentang si Frankl. Saya tanya tentang orang yang menulis tesis tentang Frankl. Frankl ini orang Kristen apa bukan ya? Dia seorang hamba Tuhan, seorang teolog atau bukan? Kalau saudara pergi ke dunia psikologi, ini orang terkenal Frankl ini. Dia mencari jawaban, mengatasi orang-orang yang sedang bingung di dalam persoalan kemelut hidupnya, lalu dia bawa kepada kamu punya meaning enggak, punya arti hidup enggak dalam hidup kamu. Kalau kamu enggak punya arti hidup, maka persoalan kamu itu akan sulit diatasi. Orang-orang yang pensiun, yang tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, maka kata Frankl juga orang ini akan segera bisa langsung layu, langsung tidak bersemangat, bisa jadi frustasi. Tapi ketika saya menyelidiki dan bertanya kepada rekan yang menulis tesis tentang Frankl, ternyata Frankl memang tidak mengaitkan antara pemahaman tentang arti hidup dengan siapa pemberi hidup. Dia hanya menjelaskan tentang orang yang dapat bertahan hidup dalam penderitaannya adalah mereka yang mempunyai arti, makna hidup. Udah, dia nggak mengaitkan dengan sang pemberi hidup. Lalu ketika hidup nanti satu hari berakhir, lalu orang kemana? Enggak, dia stop sampai di sana. Maka buku-buku daripada Frankl bukan hanya disukai oleh orang kalangan Kristen, tapi orang-orang non-Kristen pun sangat menyenangi tulisan daripada Frankl. Karena memang dia memakai istilah spiritualitas, kerohanian, tapi di dalam konteks bukan mengaitkan dengan Yesus Kristus, dengan Allah Tritunggal, di dalam Allah kekristenan tidak ada. Dia hanya mengaitkan di dalam konteks psikologi modern, psikologi di dalam dunia ini. Saya katakan kepada teman, ternyata beda dengan seorang teolog yang namanya Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, dia usia 95 tahun saat ini. Saya tidak tahu apakah masih hidup, tapi saya tahu yang saya baca dia masih hidup saat ini. Di usia 95 karena dia lahir tahun 1926. Dia pernah juga mengalami hal yang mirip, hampir mirip, tapi dia bukan orang yang dibuang ke kamp konsentrasi mau dimatikan, dibunuh, tapi dia dilempar dari penjara ke penjara. Dari Belgia ke Skotlandia ke Inggris, dia dilempar dari penjara satu penjara ke penjara yang lain karena bangsanya, dalam hal ini bangsa Jerman, kalah perang. Jadi dia frustasi. Lalu dia bilang, dia bawa buku 2. Satu bukunya berisi puisi-puisi daripada seorang yang namanya Goethe, yang kedua buku filsafat yang namanya Nietzsche. Jadi dia bilang dia menghibur baca itu. Tapi waktu dia di penjara, dia bilang saya nggak ada bangkit pengharapan dan sukacita. Saya pun lihat orang-orang pada mati satu demi satu, frustasi, malu dengan bangsanya sendiri yang kalah perang dan dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Jadi dia bilang, Moltmann bilang, saya pun tidak beda dengan orang lain, tapi bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena pada waktu itu ada seorang pendeta penjara yang melayani di penjara yang kasih Alkitab, lalu dia menjadi seorang yang terima. Saudara pernah menerima Alkitab Perjanjian Baru, ada Mazmurnya di belakang. Cuma Alkitab Perjanjian Baru, terus ada Mazmur. Itu kan Alkitab dari siapa? Gideon kalau nggak salah dulu ya, ada satu foundation yayasan namanya Gideon yang bagi-bagi itu ke hotel, ke penjara. Nah dia dapat Alkitab model seperti itu. Ketika dia baca, dia bilang saya bersyukur. Ternyata bukunya si Goethe maupun bukunya si Nietzsche tidak memberikan pengharapan kepada saya tentang apa arti hidup.
Tapi waktu saya membaca Alkitab, dia punya pengharapan di dalam firman Tuhan. Tentang apa artinya pengharapan? Apa artinya hidup di dalam dunia ini? Maka seorang Moltmann, dia berkata, saya tulis di sana, namun alasan utama pengharapan kita bukanlah terletak pada apa yang kita kehendaki atau nantikan, melainkan apa? Bahwa kita diingini dan dinantikan oleh Allah seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia bilang bukan hanya soal di sini, tetapi soal di sana. Kenapa di sana? Karena ada Allah yang menantikan orang-orang seperti seorang bapak di dalam kisah prodigal son, anak yang hilang, yang tiap hari bapaknya menanti. Jadi dia ada pengharapan. Itulah yang membuat Moltmann akhirnya menggeser itu 2 buku tadi dan dia ambil Alkitab dan dia jadi seorang teolog yang terkenal. Sampai hari ini masih kasih seminar ke berbagai negara dengan buku yang terkenal pada awalnya adalah Teologi Pengharapan. Dia menemukan arti hidup. Tadi Salomo di ayat yang pertama mengatakan dia menyelidiki, dia meneliti, dia coba cari tahu apa sih artinya arti hidup dalam dunia ini, ada artinya enggak? Frankl cari arti hidup hanya di dalam dunia dalam sebatas ilmu psikologi. Tapi Moltmann melihat kehidupan bukan hanya di sini, tapi juga di sana. Saya waktu membandingkan bagian ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, tahu apa arti hidup kita. Kita tahu bahwa hidup kita ini punya makna. Saya pernah tanya dengan mahasiswa-mahasiswa teologi pada waktu satu kali saya mengajar di salah satu seminari, saya bilang, coba kamu jawab pertanyaan. Ketika orang sekolah, mau apa sih? Ya mau lulus lah Pak. Setelah lulus, ya pengen kerja. Kalau pengen kerja, ya pengen beli. Kalau belum punya mobil, beli mobil. Terus beli rumah. Habis itu, ya menikah. Habis menikah, ya punya anak Pak. Habis punya anak, ya kalau udah besar anak ya punya cucu. Setelah punya cucu, ya jadi tua. Setelah tua, ya mati. Setelah mati, nggak bisa jawab lagi. Stop sampai di sana. Jadi tujuan hidup manusia, kalau hanya melihat makna, punya makna di dalam dunia ini, nanti kita akan berakhir seperti nanti di pasal demi pasal sampai pasal 12. Ketika nafas saudara dan saya berhenti, kita selesai. Tapi Salomo lewat hikmatnya mau mengajak para pembacanya, mau mengajak pendengarnya termasuk saudara dan saya melihat seperti Moltmann melihat bahwa ada Allah yang menantikan kita. Seperti bapak yang menantikan anaknya pulang, yang tiap hari menantikan kapan anakku sang bungsu itu yang terhilang itu kembali kepadaku. Demikian juga seperti seorang ibu yang merangkul anaknya, yang memeluk anaknya, memberikan kenyamanan. Ini gambaran dari arti hidup. Dari Frankl, dari Moltmann kita belajar membandingkan dengan apa yang Salomo katakan, ternyata hidup dengan arti dan meaning makna yang ada dalam dunia ini. Saudara dan saya harus pahami, jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Itu sebab di awal kitabnya Salomo sebagai kohelet atau pengkhotbah mulai dengan pergumulan mencari arti hidup di dalam dunia sementara yang ia tuliskan, hidup di bawah langit, hidup di bawah langit, hidup di bawah matahari. Ayat 3, ayat 13 dan ayat 14. Kita masuk ke bagian kedua, setelah kita tahu arti hidup yang sedang digumuli di dalam teks ayat 12-18 ini, kita masuk ke dalam poin yang kedua tentang kesia-siaan. Coba saudara perhatikan poin yang kedua, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mari kita membaca ayat ke-14. Ayat 14, 1, 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tadi istilah di bawah matahari, di bawah langit sering diulang-ulang oleh Salomo. Hendak mengatakan bahwa kehidupan di dalam dunia ini di bawah langit, di bawah matahari.
Lalu ada istilah kesia-siaan. Terjadi perdebatan. Kalau memang hidup itu sia-sia, kenapa kitab pengkhotbah ada di dalam Alkitab? Apakah kitab ini sia-sia? Apakah hidup saudara dan sia-sia? Hidup saya sia-sia, hidup saudara sia-sia. Kalau sia-sia, buat apa kita ada di sini? Buat apa saya berkhotbah? Buat apa saudara mendengarkan firman? Buat apa saudara beribadah? Kata sia-sia, supaya kita punya pemahaman yang utuh, memang minggu lalu sudah disampaikan, tapi saya mau sampaikan lebih jelas lagi. Kata sia-sia berasal dari kata hebel yang artinya uap atau vapor yang ditulis, kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 12, ada kurang lebih 40 kali. 40 kali diulang kata hebel, hebel, hebel. Kalau saudara ingat kata hebel, maka kita mengingat bahwa ada seorang anak Adam dan Hawa yang pernah hidup yang namanya Habel. Hidupnya sangat singkat, dan memang kata hebel ini mau menyatakan bahwa sesuatu itu hanya sekejap, sekilas, dan sulit dipahami. Sekali lagi, sekejap, sekilas, sulit dipahami. Itulah kata kesia-siaan yang dimaksud oleh Salomo. Jadi saudara, mari kita renungkan. Ada beberapa kata yang di dalam Alkitab ditulis kata hebel. Mari kita lihat Mazmur 39 ayat 6. Kata hebel bukan hanya dipakai dalam kitab pengkhotbah, tapi Mazmur 39 ayat 6 juga menuliskan. Mari kita membaca. Sungguh hanya beberapa telampap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah hebel, hanyalah kesia-siaan. Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti hebel, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Sekarang sudah hampir 1 tahun, 3 bulan, 2 bulan virus corona. Kalau dihitung dari mulai di Wuhan, sudah 1 tahun 4 bulan. Cepat gak saudara? Bentar lagi mau bulan Mei. Kayaknya waktu kok benar-benar ya seperti kita pengkhotbah bilang, sekejap, sekilas. Teman yang ada, saudara yang ada, orang tua yang ada, teman, tiba-tiba bisa menghilang dia seperti uap karena corona, meninggal. Baru kemarin ada, pasang ventilator, terus tiba-tiba udah nggak ada. Seperti apa ya? Ini Alkitab katakan, sekejap, sekilas. Dan kita coba mau memahami, sulit dipahami. Itulah arti kata dari kesia-siaan hebel. Lalu dipakai istilah yang kedua, dikatakan tadi seperti usaha menjaring angin. Saudara pernah menjaring ikan kan? Pernah menjaring apa lagi? Ini menjaring angin. Saudara pernah jaring angin nggak? Bawa jaring, terus yang dijaring angin. Bukan jaring ikan, bukan jaring yang lain, tapi yang dijaring angin. Ada di tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu bawa jaring. Itu bukan jaring ya, anggaplah jaring itu tadi ditadah begini supaya dapat jaring duit misalnya gitu, jaring uang. Tapi ini jaring angin. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya istilah menjaring angin adalah menurut ahli Alkitab adalah sebuah ekspresi yang demikian melimpah tentang kesia-siaan apa yang dikerjakan oleh manusia. Saudara kerja dari pagi, siang, malam pulang, terus istirahat, tidur, seger, pergi lagi pagi sampai malam di bawah matahari. Kalau saudara baca ayat 1 sampai terus ayat 11, terjadi pengulangan rutinitas seperti itu. Terus satu hari saya tanya dengan seorang yang menurut saya hartanya sudah lumayan banyak, terus saya bergurau sama dia, mengapa Bapak seringkali mempertanyakan tentang kematian dan sebagainya. Lalu dia berpesan kepada saya, kalau saya mati nanti kamu tolong urus peti mati, tolong urus kalau saya mati di Indonesia nanti kamu kirimkan ini nomor orang yang urus dan sebagainya. Saya bilang dengan orang ini, saya bilang biasanya orang yang khawatir dia meninggal karena satu sih Pak, saya katakan pada orang ini. Kenapa dia bilang?
Karena hartanya terlalu banyak. Kalau hartanya terlalu banyak, maka ketika dia harus meninggalkan itu kepada orang yang tidak berjeri lelah seperti dia, maka dia banyak bergumul. Ya bersyukur kalau masih ada anak. Tapi anaknya juga udah dikasih harta, udah dikasih warisan, tapi masih banyak hartanya. Terus dia mulai bergumul, apakah aku harus kasih kepada orang yang tidak berjeri lelah? Orang yang tidak pernah berjuang bersama-sama dengan aku. Itu yang digumuli dengan pengkhotbah Kohelet di dalam kitab yang ditulis ini. Nanti pasal demi pasal, saudara akan melihat hikmat Salomo, pengetahuan Salomo akan membuka lembar demi lembar pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan. Itu sebabnya ketika dikatakan kesia-siaan, usaha menjaring angin, apa sih yang mau disampaikan? Sekali lagi, Salomo tidak mengatakan bahwa hidup itu artinya sia-sia, bukan itu poinnya. Tapi yang mau ditekankan oleh Salomo adalah hidup yang saudara dan saya jalani. Di dalam misteri kehidupan yang kita sedang jalani ini adalah begitu cepat berlalu. Life is like a breath. Sekali lagi, life is like a breath. Demikian kata ahli. Saudara, kalau breath, nafas, baik menghirup nafas, coba saudara praktekkan. Coba kita tarik nafas sebentar. Tahan, bisa berapa lama kita tarik? Pasti kita buang juga. Waktu buang kita bisa buangnya lama nggak? Berapa lama paru-paru kita? Itulah hidup saudara. Itulah hidup saya. Life is like a breath. Seperti itu hidup. Yang mau ditekankan oleh Salomo seperti orang menjaring angin. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Karena segala sesuatu adalah sia-sia, inilah yang mau ditekankan oleh Salomo. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini kita masuk ke dalam inti tema kita, selalu ada misteri kehidupan. Selalu ada misteri kehidupan. Tadi kita sudah melihat definisi daripada misteri. Tidak bisa dipahami sepenuhnya. Walaupun Allah sudah menyatakan mewahyukannya kepada saudara dan kepada saya, tetap kita manusia sangat terbatas. Kita baca ayat 15 bersama-sama. Pengkhotbah pasal 1 ayat 15. 1, 2, 3. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Yang ketiga. Ada? Coba diklik. Ya. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 15, 1, 2, 3, yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Kalau saudara membandingkan dengan pasal 7 ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kruk, bengkok atau bongkok disebut kruk. Kalau orang sudah bongkok atau bengkok, gampang nggak diluruskan? Sudah benar-benar bongkok, udah bengkok. Tidak bisa lagi dibalikan. Apa yang dimaksudkan di sini? Bongkok atau kruk itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, diketahui oleh manusia, yang merupakan bagian dari misteri itu sendiri. Itulah makna dari kata bongkok atau bengkok. Baik ayat 15 maupun ayat 18 merupakan satu peribahasa yang dikutip oleh Salomo pada zamannya, yang sangat terkenal bahwa ada sesuatu yang bongkok, yang bengkok, yang tidak bisa diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Ini satu peribahasa, nanti diulang di ayat 18 cuma lebih luas lagi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memahami apa yang dimaksud di bagian ini. Pertanyaannya adalah, mengapa ada misteri di dalam kehidupan di dunia ini? Mengapa sih ada misteri? Mengapa ada doa yang saya bahas di dalam doa hari Jumat, misteri tentang doa yang tidak ada jawabannya? Ada 3 yang saya mau ringkaskan. Yang pertama, Allah di dalam misteri yang saudara dan saya hadapi. Di dalam misteri kehidupan seperti yang bongkok, yang bengkok tidak dapat diluruskan.
ada rencana Allah yang lebih baik, yang kita lebih daripada apa yang kita inginkan. Ada rencana Allah, maka ada satu misteri, kita nggak ngerti rencana Allah apa. Ini persoalan. Kita maunya Tuhan kasih tahu semua rencananya, tapi Tuhan seringkali nggak kasih tahu rencananya. Ini menjadi misteri. Yang kedua, Tuhan melatih kita, melatih saudara dan saya untuk bersabar. Maka kalau saudara dan saya bersabar, seperti Allah bersabar untuk mendapat sebuah jawaban, untuk mendapat sebuah hasil, maka Allah bersabar supaya saudara bertobat, dia bersabar. Maka Allah pun meminta saudara dan saya juga bersabar. Dalam misteri hidup di dunia ini, yang bongkok, yang bengkok tidak dapat diluruskan, artinya inilah bagian yang tidak dapat kita pahami, kita ketahui, sebuah misteri. Kita dilatih untuk bersabar menantikan Allah. Yang ketiga, Allah telah memutuskan memakai manusia untuk menggenapi rencana kekalnya. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya dengan segala keterbatasannya, maka dia nunggu, sabar dia. Walaupun dia tahu saudara dan saya punya keterbatasan. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menerima apa yang Tuhan tetapkan. Dibandingkan saudara terus-menerus memberontak, maka yang ada adalah kegagalan dan kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan bagian yang terakhir, yang bagian ketiga ini. Apakah kita menerima apa yang Tuhan tetapkan bagi kita? Tentunya setelah kita berjuang, setelah bergumul. Saya melihat banyak orang-orang hidup di dalam pergumulan yang tidak pernah selesai, dalam masalah yang tidak pernah beres, karena dia tidak bisa menerima realita apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia terus berandai-andai, coba dulu. Dia terus coba dia balik ke masa lalunya. Enggak kelar-kelar. Saya pernah bicara dengan seseorang di ruangan ini yang bicara terus masa lalunya. Saya bilang jangan bicara masa lalu terus. Kalau bicara masa lalu terus bagaimana kita mau mengubah? Yang sudah dibengkokkan tidak bisa diluruskan. Yang sudah terjadi dan Tuhan menetapkan. Ada orang-orang tertentu memang yang terjebak di dalam penetapan kedaulatan Allah secara ekstrim. Akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Tapi Alkitab mengajarkan tidak demikian. Ketika kita tahu Allah menetapkan, dia menetapkan. Apa yang dibengkokkan, dibongkokkan, tidak bisa diluruskan, kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan yang terbaik. Ketika kita mengerjakan yang terbaik, lalu Tuhan menetapkan yang lain, kita baru belajar, aku diajar bersabar. Aku diajar menantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Di dalam ketidaktahuan aku, di dalam kemisteriusan hidupku di dalam dunia ini, aku terus belajar bersandar kepada Tuhan. Mari saudara, hari ini kita diingatkan, kalau kita menjalani hidup dalam dunia ini, dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan yang pernah dituliskan oleh Salomo, dibuka dari pasal 1 ayat 12 sampai 18 ini, dia mulai membuka apa artinya menjalani kehidupan. Nanti pasal demi pasal kita akan semakin lihat, semakin jelas mengapa ada kesulitan, mengapa ada kesukaran hidup, mengapa ada kesedihan. Ini diungkapkan di dalam ayat yang terakhir, ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat, Pengkhotbah pasal 1 ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Seorang penafsir berkata, makin orang banyak pengetahuan, makin banyak belajar, semakin dia merasa dikit pengetahuannya. Paradoks. Makin banyak belajar, makin merasa bodoh. Orang yang gak pernah belajar makin merasa tahu segala-galanya. Tapi orang yang makin belajar, profesor-profesor yang baca ribuan buku, makin belajar makin bilang, sorry I don't know, saya gak tahu. Tapi orang yang belum belajar, ditanya dia bilang saya tahu semua, apa aja saya tahu. Padahal dia belum baca buku apa-apa, dia bilang udah tahu semua. Sementara orang yang baca ribuan buku, sorry saya belum selidiki, saya belum tahu. Ini paradoks. Dan ditulis di dalam ayat 18, ada di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Apa maksudnya? Ini sekali lagi peribahasa. Jadi kalau peribahasa memang tidak mudah untuk saudara pahami satu-satu. Apa tadi hikmat, susah hati? Kok makin banyak hikmat, makin banyak susah hati? Ngapain aku berhikmat? Ya kalau nggak mau susah hati jangan berhikmat. Logikanya kan begitu. Tapi maksud ayat ini apa?
Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kitab pengkhotbah menjadi kitab yang salah satunya sulit untuk dipahami? Karena ini kitab puisi. Kalau saudara baca tulisan-tulisan puisi dari seorang pujangga, pasti enggak semudah saudara baca koran, enggak semudah saudara baca berita. Karena ada maksud-maksud yang lebih dalam yang diungkapkan dengan bahasa puisi. Demikian juga dengan pengkhotbah. Maka ketika saya mempersiapkan ayat demi ayat, bagian demi bagian dari khotbah, kitab pengkhotbah ini tidak mudah. Tapi saya rindu supaya bagian yang tidak mudah tapi Alkitab sudah nyatakan, ketika dikhotbahkan di mimbar ini dan saudara mendengarnya, mari kita ambil intisari poin yang penting untuk dapat kita hidupi. Khotbah demi khotbah, bacaan firman Tuhan yang saudara baca tidak akan jadi arti apa-apa kalau kita tidak mengambil poin-poin yang penting dari sebuah khotbah, sebuah bacaan firman Tuhan. Hari ini mari kita simpulkan dari misteri hidup di dalam dunia ini. Yang pertama, ketika saudara dan saya hidup di masa pandemi corona yang belum selesai, saya melihat ada 3 poin yang penting. Pertama, manusia itu terbatas, saudara. Dalam kemisteriusan ini, manusia itu terbatas. Kita terbatas, maka kita nggak bisa sombong melawan Tuhan. Orang-orang yang punya segala-galanya, yang punya mungkin senjata nuklir sekalipun, nggak usah pakai nuklir, nggak usah perang cairan atau senjata kimia. Ini pakai virus yang nggak kelihatan aja udah langsung 7 miliaran orang di dunia udah kalang kabut. Udah banyak yang frustasi, bagaimana udah nggak betah ini mau keluar. Masa lockdown lagi sampai 3 kali lockdown. Bagaimana coba? Orang udah mulai gelisah. Manusia mulai memahami, aduh kita ini benar-benar terbatas. Baru lawan virus yang nggak kelihatan aja, kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua, harta kekayaan tidak menjamin kelangsungan kehidupan. Kita diingatkan bahwa segala kekayaan, kalau saudara baca tentang Salomo, tidak ada orang yang pernah hidup sekaya daripada Salomo. Sampai penulis kitab Raja-Raja Tawarik nggak sanggup hitung kudanya Salomo, dia hitung kandangnya aja. Nggak hitung kudanya, hitung kandangnya. Itu ada maksud tertentu itu. Udah susah lah ngitung. Demikian juga emasnya bertalenta-talenta, aduh nggak udah susah lah hitung. Hartanya udah hitung, udah nggak karu-karuan. Sampai zamannya itu perak udah nggak ada harganya lagi. Semua dilapis gold plated, semua emas. Saudara luar biasa kaya. Tapi nanti kita lihat bagaimana Salomo memandang kekayaan. Bagaimana dia melihat kehidupannya, kemakmurannya, dan apa yang Tuhan berikan padanya. Demikian juga kalau saudara dan saya melihat di dalam zaman ini. Harta kekayaan tidak menjamin sebuah kelangsungan kehidupan. Penduduk di negara makmur jauh lebih banyak yang mati dibandingkan penduduk di negara miskin. Saudara perhatikan coba, dengan pandemi corona seperti ini, Tuhan sedang menjungkir balikan banyak pemahaman seperti kitab pengkhotbah. Di negara-negara yang miskin, diteliti kok laporannya sedikit, tapi ternyata memang juga nggak tersebanyak seperti yang nomor 1 sekarang Amerika. Negara memang segala-galanya, pengetahuannya, keuangannya, ekonomi, politik dan sebagainya, polisi dunia. Kalau saudara melihat Tuhan sedang membuat banyak hal yang mencengangkan manusia. Seperti Ratu Sheba tercengang. Mungkin dunia juga akan tercengang melihat apa yang Tuhan perbuat. Termasuk ketika orang-orang yang begitu kaya melihat kita tidak berdaya. Yang ketiga, manusia tidak bisa dibedakan berdasarkan status sosialnya. Saat virus COVID-19 menyerang, virus itu tidak pilih-pilih. Ini status sosialnya yang di bawah, ini yang di tengah, ini yang di atas, semua lapisan. Yang pendidikan, yang tidak pendidikan, dia nggak peduli. Dan yang keempat, kematian adalah sebuah keniscayaan. Manusia tidak bisa mengelak bahwa hidup suatu hari akan berakhir cepat atau lambat. Jadi hikmat demi hikmat, pengetahuan demi pengetahuan dipaparkan oleh Salomo, dan kita hari ini boleh merenungkannya. Terakhir, beberapa hari yang lalu ada seorang kirim berita online tentang apa yang terjadi dengan bayi, dengan anak-anak yang di bawah 9 tahun. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu di tempat ini, heran ya, kenapa kok
anak-anak dan bayi-bayi jarang yang terkena COVID-19. Tapi hari Jumat yang lalu saya baca berita di Brasil. Kalau mau jujur, seorang dokter dari rumah sakit di Brasil berkata, ada 2.000 anak di bawah 9 tahun, termasuk bayi, yang meninggal karena terpapar COVID-19. Berita ini mungkin mengagetkan, bahwa dulu tidak terjadi pada anak-anak, dipikir hanya orang tua, tapi ini anak-anak 9 tahun ke bawah, termasuk bayi-bayi, juga bisa terpapar dan meninggal. Setelah dicari tahu, ternyata banyak orang dewasa yang menyepelekan. Di sana dikisahkan tentang seorang ibu yang akhirnya dia posting ke berbagai kalangan tentang anak dia yang meninggal, yang lucu sekali, baru usia 1-2 tahun. Yang menurut dokter nggak mungkin, ini anak nggak usah diperiksa, ini bukan COVID, ini bukan gejala COVID, cuma batuk biasa, cuma sesak nafas biasa. Nggak tahu setelah masuk ke rumah sakit, ini anak benar-benar terpapar COVID-19 dan meninggal. Saudara, apa yang saya mau sampaikan? Kalau pemazmur berkata hidup manusia 70-80 tahun, tapi ternyata di bawah 9 tahun, bahkan di bawah 2 tahun sekalipun bisa meninggal. Kalau hidup itu seperti like a breath, seperti hembusan nafas, tarikan nafas, lalu bagaimana dengan kehidupan yang begitu singkat dengan bayi-bayi? Di tengah-tengah pergumulan misteri kehidupan seperti ini, apa yang kita bisa harapkan? Saya mau tutup dengan Matius pasal 6 ayat 34. Mari kita buka Alkitab kita bangkit berdiri, kita membaca Matius 6 ayat 34 dan kita akan berdoa. Apa yang Tuhan Yesus katakan di tengah-tengah misteri kehidupan yang saudara dan saya jalani, yang manusia jalani dalam dunia ini. Mari kita baca bersama-sama apa yang Tuhan Yesus katakan, Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada ayat ini luar biasa menghiburkan kita semua. Kita yang di dalam Kristus, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, Engkau kiranya memimpin dan menolong kami, supaya di tengah-tengah pergumulan kami menjalani hari kami boleh tetap kuat di dalam iman kepadamu. Kami tidak kehilangan pengharapan, karena pengharapan kami yang sesungguhnya di dalam dunia yang penuh dengan misteri ini adalah Engkau sendiri menantikan, merindukan kami, seperti seorang ayah menantikan anaknya yang hilang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau sangat mempedulikan kami. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, di dalam misteri hidup di dalam dunia ini, tapi kiranya hikmat dan pengetahuan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui kebenaran-kebenaran firman membuat kami hidup semakin bijaksana. Bukan hanya untuk hari ini, di sini, tetapi untuk hari depan, di dalam kekekalan. Tuhan kiranya menolong setiap anak-anak-Mu, menolong hamba-Mu, supaya kami semakin bijaksana menurut apa yang Tuhan kehendaki. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.